Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran. Pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. B. Ciri-ciri pasar bebas. Berikut adalah beberapa ciri-ciri pasar bebas. 1. Kebebasan berusaha dan berekonomi. Individu dan perusahaan bebas untuk membuat keputusan. Individu bebas untuk memilih pekerjaan, berinvestasi, dan memproduksi barang dan jasa sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Perusahaan bebas untuk beroperasi tanpa batasan yang tidak perlu dari pemerintah. Kebebasan memilih pasar. Individu dan perusahaan bebas untuk membeli dan menjual barang dan jasa di pasar manapun yang mereka inginkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Mekanisme permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh pasar. Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan keinginan pembeli untuk membeli dan penawaran kemampuan penjual untuk menyediakan. Pemerintah tidak mencampuri penentuan harga. Persaingan. Persaingan antar perusahaan mendorong mereka untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. 3. Milik pribadi. Hak kepemilikan. Individu dan perusahaan memiliki hak untuk memiliki dan mengelola properti mereka sendiri. Hak ini dilindungi oleh hukum. Kebebasan berkontrak. Individu dan perusahaan bebas untuk membuat kontrak satu sama lain tanpa campur tangan pemerintah. 4. Peran pemerintah yang terbatas. Pemerintah tidak memiliki atau mengendalikan perusahaan. Pemerintah tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi secara langsung, seperti memiliki atau mengendalikan perusahaan. 5. Kebebasan perdagangan. Tidak ada hambatan perdagangan, tidak ada tarif kuota, atau hambatan lain untuk perdagangan antar negara. Hal ini memungkinkan barang dan jasa untuk mengalir bebas antar negara dan meningkatkan efisiensi ekonomi global. 6. Sistem informasi yang efisien. Informasi harga. Konsumen dan perusahaan memiliki akses ke informasi harga yang akurat dan terkini. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Transparansi. Pasar bebas dicirikan oleh transparansi, di mana semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama. Berikut adalah beberapa dampak pasar bebas. A. Dampak positif. Yang pertama, efisiensi yang lebih tinggi. Mekanisme permintaan dan penawaran mendorong perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dengan cara lebih efisien, dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan minimalkan biaya. Yang kedua, harga yang lebih rendah. Konsumen mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih rendah karena persaingan antara perusahaan mendorong mereka untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, pilihan yang lebih banyak. Konsumen memiliki akses ke berbagai macam pilihan barang dan jasa dari berbagai negara, tidak hanya terbatas pada produk lokal. Hal ini meningkatkan variasi dan kualitas produk yang tersedia di pasar. Keempat, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pasar bebas umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena mendorong investasi, inovasi, dan perdagangan. Kelima, meningkatkan kesejahteraan. Konsumen mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih rendah dan pilihan yang lebih banyak yang meningkatkan kesejahteraan mereka. B. Dampak negatif. Yang pertama, ketidaksejahteraan. Pasar bebas dapat memperburuk ketimbangan pendapatan dan kekayaan karena mereka yang memiliki modal dan sumber daya lebih banyak cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kedua, kurangnya keadilan sosial. Pasar bebas mungkin tidak menyediakan barang dan jasa publik yang cukup seperti pendidikan dan perawatan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, eksternalitas. Pasar bebas mungkin tidak memperhitungkan eksternalitas seperti polusi lingkungan yang dapat berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Keempat, ketidakstabilan ekonomi. Pasar bebas dapat rentan terhadap krisis ekonomi seperti resesi dan depresi. Fluktuasi harga dan permintaan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi dan dampak negatif pada individu dan perusahaan. Yang kelima, hilangnya industri lokal. Persaingan yang ketat di pasar bebas dapat menyebabkan industri lokal yang tidak efisien bangkrut. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan berdampak negatif pada ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa peran utama kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. 1. Menjaga hukum dan ketertiban. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban yang menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi kegiatan ekonomi. 2. Menyediakan infrastruktur publik. Pemerintah menyediakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara
yang penting untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa dalam pasar bebas. 3. Melindungi hak milik dan menegakkan kontrak. Pemerintah melindungi hak milik individu dan perusahaan, yang penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong investasi dalam pasar bebas. 4. Menerapkan kebijakan anti-monopoli. Pemerintah menerapkan kebijakan anti-monopoli untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar dan mencegah perusahaan besar dari mendominasi pasar. 5. Menyediakan jaring pengaman sosial. Pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial bagi mereka yang dirugikan oleh pasar bebas, seperti pengangguran, orang miskin, dan penyandang disabilitas. 6. Melakukan intervensi pasar. Dalam situasi tertentu, pemerintah mungkin perlu melakukan intervensi pasar untuk mengatasi kegagalan pasar atau untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. 7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi persaingan di pasar bebas. 8. Melindungi lingkungan. Pemerintah menerapkan peraturan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif kegiatan ekonomi. 9. Mempromosikan perdagangan internasional. Pemerintah mempromosikan perdagangan internasional dengan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan mengurangi hambatan perdagangan. 10. Menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi, seperti mengendalikan inflasi dan suku bunga. Stabilitas makroekonomi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, pasar bebas merupakan sistem ekonomi di mana individu dan perusahaan bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan berekonomi, persaingan, dan pasar yang efisien.